Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang aku akan bacakan tentang situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat situasi maskulin. Wow guys. Oh guys, ini ya tidak mengenakan sih. Aku lihat ada 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, the Tower, the World, and the Empress. So, apapun yang dia kerjakan, terutama tentang predikatnya dia, tentang wibawanya dia, tentang ketekunannya dia, ataupun reputasinya dia ya di sini untuk mendapatkan kesuksesan, berkembangnya, kestabilan hidupnya dia yang selalu menghadirkan komitmen dengan orang lain lagi, ini mengalami kehancuran yang sangat membuat dia menjadi trauma, terutama tentang triparty, dan reputasinya pun menjadi hancur ya, aku lihat. Dan kualitas kerjanya juga berantakan, bahkan juga dia tidak fokus dalam keuangan dia, tidak fokus dalam pekerjaannya dia ya, karena apapun yang dia kerjakan semuanya dibayar dengan kehancuran karena dia hadirkan orang ketiga. Dan aku lihat memang dia coba untuk bisa memperbaiki komitmen dengan siapapun yang bisa menguntungkan dia. Dan aku lihat di sini apapun yang dia pelajari ini semuanya hancur. Ya. Kenapa? Karena dia melihat ya, feminim sudah banyak berubah, lebih sukses, lebih makmur ya. Dan di sini dia coba untuk bangkit, ingin memulai kehidupan baru dengan feminim. Ya, sukseskan lagi kebahagiaannya dengan feminim karena dia mengalami kehancuran. Four of Pentacles, Four of Swords, Six of Pentacles, and the King of Swords, dan juga ada the Page of Cups and the Hermit. So aku lihat di sini dia sedang mencari cara gimana untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu, mengontrol kembali energi spiritual kamu untuk dia. Karena Four Swords in the reverse ini ya, dia terbangun dari mimpinya dia ya. Jadi yang selama ini dia pertahankan, dia kerjakan untuk kestabilan hidupnya dengan hadirkan orang ketiga juga demi keuangan dia. Pada akhirnya apapun yang dia pertaruhkan ya, ini akan ending ya. Karena dia bertaruh untuk memiliki segalanya, karena bagi dia itu bisa berbagi dengan siapapun. Tapi ternyata ini akan membuat dia ending, dan dia harus bisa menyadari dirinya, kesalahannya dia, itu dengan cara meminta maaf ke kamu ya. Ini dia juga memakai orang pintar ya, ataupun dengan telepatinya dia, spiritualnya. Jadi
di bawah alam sadar dia gunakan untuk bisa communication lagi dengan kamu. Bisa saja dengan mimpi-mimpi yang kamu lalui, yang kamu alami. Dan di sini aku lihat dia coba untuk menjaga dirinya dari kekalahan ya. Tapi ternyata ya apapun yang dia jaga selama ini, terutama reputasinya ini hancur berantakan. Ya, dan The Tower ini membuat dia menjadi orang yang trauma karena mengalami suatu tragedi ya, tentang kehancuran. Dan aku lihat memang dia memantau kamu ya, memantau, mengendalikan. Ya, dia coba untuk bersikap dingin karena pengennya kamu yang minta maaf sama dia dan mencari dia di sini. Aku lihat dia bertaruh ya tentang reputasinya dia sekarang. Dia coba memperbaiki trust issue-nya sebenarnya, tapi dia tetap ya melindungi dirinya dari trust issue itu dengan berselingkuh lagi. Karena dia merasa dengan berbagi kestabilan hidup ataupun suatu komitmen dengan orang lain ini bisa membuat dia lebih bahagia. Tapi ternyata dia mengalami kehancurannya tentang kebaikannya dia sendiri, karena ya dia tidak bisa komitmen dengan satu orang. Di sini dia coba untuk fokus gimana bisa mengendalikan lagi kesuksesannya dia, karena dia tahu ya, dia sadari kesuksesannya dia itu ya ada sama kamu, karena kamu memiliki suatu kemakmuran ya, keberuntungan. Di sini aku lihat dia memang coba untuk mencari cara untuk bisa memperbaiki lagi reputasinya dia, terutama tentang trust issue dan juga pekerjaan ya di sini. Karena aku lihat dia coba untuk bisa memperbaiki perlahan-lahan apa yang dia kerjakan, apa yang membuat dia stuck, tapi ternyata dia mengalami kehancuran ya, karena dia memantau kamu tuh sudah lebih maju, lebih baik dari apa yang dia pikirkan. Dia bertaruh bisa berbagi dengan orang lain, itu bagi dia ya gue akan stabil gitu, gak akan ada masalah. Tapi ternyata ini membuat ending ya tentang kesuksesan dia sendiri, kualitas dalam kestabilan hidup, kualitas dalam komitmen, ini membuat ending. Dan di sini dia menyadari sebenarnya sih kalau kesuksesan itu ada sama kamu. Ya dia harus bisa meminta maaf sama kamu. Di sini aku lihat ada The King of Cups, Nine of Pentacles, and Two of Swords. Dia pengen sukses, pengen bangkit lagi, pengen bebas lagi, tapi keblok ya, keblok atas pilihan dia sendiri, keblok atas pikiran buruknya dia sendiri ya. Di sini situasi maskulin. Tuh ya, dia hanya peduli dengan reputasinya dia sendiri ya. Dia tidak mementingkan reputasi orang, yang penting dia reputasinya terlihat baik saja. Nine tuh ya, hanya memikirkan diri sendiri, kepentingannya ya, tidak memikirkan orang lain secara tulus ya kalau aku lihat. Tuh guys, dia coba untuk memperbaiki tentang karirnya dia harus melindungi karirnya dia, dan dia tahu ya dia bertaruh semua itu untuk kesuksesan dirinya ya, walaupun dia sadari apa yang dia kerjakan karena menghadirkan orang ketiga pastinya
harapan dan cita-cita yang dia lindungi selama ini akan hancur. Dan dia coba untuk bisa bangkit lagi sih. Ya, coba untuk bisa bangkit, harapannya bisa kembali lagi dengan kamu, bisa komunikasi lagi dengan kamu. Nine of Pentacles, Nine of Cups, Six of Swords, and the Four of Wands. Ini jelas banget ya, dia coba untuk bisa move on dari yang namanya berbagi dengan orang lain, coba untuk bisa proses memulai kehidupan baru, yaitu sukseskan lagi kehidupannya dengan kamu, karena dia merasa ya kamulah yang memberikan kebahagiaan dalam hidupnya ya di sini. Dan ya memang dia memikirkan reputasi dirinya dalam karir ya, makanya dia bertaruh nih tentang komitmen antara karir atau hubungan cinta gitu ya, karena dua-duanya saling menguntungkan. Tapi karena egonya ya dia hancur ya di sini. Sorry ya guys, masih ngerjain rumah kucing. So di sini ada the Emperor, ada Page of Cups, Page of Sword, and the Three of Cups. So ya, sifatnya masih memanipulasi, masih arogan, masih munafik ya, karena dia masih memantau tentang perselingkuhan, happy saja. Dia tahu dengan cinta barunya itu sia-sia, tidak ada kebahagiaan, dan dia coba untuk memanipulasi ya dengan sifat munafiknya. Ya udah yuk kita senang-senang aja, padahal dia nggak bahagia dengan orang barunya ini, nggak bahagia. Makanya dia coba untuk bisa mengontrol situasinya semampu dia ya, aku lihatnya seperti itu. Dan ya dia hanya memikirkan kestabilan hidupnya dia sendiri, dan juga dia coba untuk bisa memperbaiki komunikasi dengan kamu nanti. Tapi memang butuh waktu lama untuk kembali ya, karena kamu sudah bisa membahagiakan diri kamu sendiri, memendam perasaan tentang cintanya dengan kamu, menghayal tentang kamu ya, berhayal bisa menggapai halusinasinya dia menjadi nyata ya, karena dia orangnya banyak berfantasi ya tentang sesuatu hal yang membuat gairah, terutama seksual. 77 and 99 ya, dia hanya bisa menanam, menunggu, karena dia orangnya juga bingung dengan perasaan dia sendiri. Sebenarnya dia sayang atau cinta, atau cuma ego aja untuk memiliki kamu ya. Dan dia juga menanam tentang hayalannya dia sendiri, ingin itu, ingin ini gitu ya. Dan dia tahu kamu adalah seseorang yang memberikan banyak sekali hal positif ya. Dia tahu, dia fokus ya tentang kesuksesan yang dia raih ketika bersama kamu. Banyak sekali awal kehidupannya dia itu dengan kamu itu banyak keberhasilan ya, bahkan juga banyak kekuatan yang dia miliki, terutama tentang spiritual, terutama dalam communication ya, yang membuat dia sukses, membuat dia gemilang, membuat dia terpandang ya di hadapan orang-orang, membuat dia banyak uang, bahkan juga banyak orderan ya, entah itu bisnis ataupun uang gaji dinaikkan, ini bisa. Tapi ya di sini dia menyesal sendiri karena dia sudah menjadikan kamu pilihan. Ini yang membuat dia kecewa dengan apa yang dia lakukan ke kamu, apa yang dia manfaatkan dari ketulusan dan spiritualnya kamu. Bentar guys.
ya, karena ada page Queen of Cups, Four of Cups, Ace of Pentacles, and the Star. Ya, dia menyimpan rasa keinginannya dia untuk komunikasi sama kamu. Gimana caranya memulai kehidupan baru lagi dengan kamu yang penuh dengan kekuatan spiritual ataupun communication dan talenta ya, yang membuat dia memiliki energi yang sangat luar biasa. Bahkan juga dipandang orang, membuat dia menjadi orang yang kreativitasnya tinggi ketika bersama kamu, dan memiliki kedudukan jabatan yang baik ketika bersama kamu, kesuksesannya. Tapi semuanya sekarang hanya mimpi. Kenapa? Apa yang dia tanam yaitu tentang khayalan saja, karena dia selalu mempunyai pilihan. Ketika dia sukses dengan kamu, dia merasa ya banyak yang menginginkan dia. Kini dia menyesal sekali dan kecewa karena dia sudah menjadikan kamu pilihan, dan kamu juga sudah berpikir selama ini kamu dijadikan pilihan oleh dia, dan kamu sedih akan hal itu. Kamu menanti buat kepastian yang tak pasti, sehingga ya kamu berpikir untuk bisa mencintai diri kamu sendiri saja ya. Dan aku lihat memang the King of Cups ini seseorang yang menyimpan perasaan, keinginannya dia untuk bersama, tapi dia selalu melindungi tentang kesuksesannya dia sendiri, tidak ingin berbagi dengan kamu karena egonya dia. Pada akhirnya apapun yang dia lindungi, apapun yang dia tutupi selama ini ya, tentang adanya orang ketiga dan juga tentang reputasinya dia ini, dia mengalami satu kehancuran yang mana selama ini dia selalu menganggap banyak sekali orang yang menginginkan dia ya, sehingga dia bisa meraih segala impiannya ya dengan cara berbagi dengan orang lain. Pada akhirnya dia menuju kehancuran ya, menuju suatu kenyataan, yaitu dia harus bisa memulai komunikasi lagi dengan kamu, menanam harapan gimana caranya untuk bisa sembuh. Dan dia juga menanam harapan tuh tentang kebahagiaannya dengan kamu ya. Dia berharap ya kamu bisa punya anak dari dia, ini yang dia inginkan. Tapi yaitu dia harus bisa memperbaiki cara dia meminta maaf ke kamu, dan ya dia harus bisa jujurkan apa yang dia rahasiakan selama ini. Jadi kalau aku lihat memang ya dia masih berharap bisa kembali dengan kamu, tapi itu dia, ketika dia berkembali dengan kamu pasti dia mempunyai pilihan lain lagi. Ini yang membuat kamu menjadi lebih memikirkan tentang diri sendiri. Kenapa? Karena kamu gak mau dijadikan pilihan lagi oleh dia. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku, Lucky Trotemes, and take care of you guys.